Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Sepanjang bulan April ini, kita akan mempelajari satu judul besar, Menang dalam Kristus. Renungan pagi kita hari ini, 1 April, berjudul Inti Kemenangan. Ayat intinya diambil dari 2 Petrus 1, ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Mari kita dengarkan penjelasannya. Perkataan ini penuh dengan nasihat dan kena pada inti kemenangan. Rasul itu mengemukakan kepada orang-orang percaya tangga kemajuan Kristen, tiap-tiap langkah yang menggambarkan perkembangan dalam pengetahuan Allah dan dalam mendaki untuk mana tidak ada perhentian. Iman, kebaikan, pengetahuan, pertarakan, kesabaran, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan amal adalah rentetan dari anak tangga itu. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita menempuh lingkaran demi lingkaran, mendaki langkah demi langkah kepada ketinggian cita-cita Kristen bagi kita. Dengan demikian, ia dijadikan bagi kita akal budi dan kebenaran dan penyucian dan penebusan. Allah telah memanggil umatnya kepada kemuliaan dan kebajikan. Dan hal ini akan dinyatakan dalam kehidupan semua orang yang sungguh-sungguh dihubungkan dengan Dia. Sesudah mengambil bagian dari pemberian sorga, mereka harus maju kepada kesempurnaan, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dicatat dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Adalah kemuliaan Allah untuk memberikan kebajikannya kepada anak-anaknya. Ia ingin untuk melihat pria dan wanita mencapai ukuran yang paling tinggi, dan bila oleh iman mereka berpegang pada kuasa Kristus, bila mereka memohon janji-janjinya yang tidak pernah akan gagal, dan menuntut mereka sebagai miliknya sendiri, bila dengan sangat mendesak yang tidak pernah disangkal oleh mereka, mencari kuasa Roh Kudus, mereka akan dijadikan sempurna di dalam Dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah menerima iman Injil, pekerjaan yang berikutnya dari orang percaya ialah untuk menambah kepada tabiatnya kebajikan, dan dengan demikian menyucikan hati dan menyediakan pikiran untuk menerima pengetahuan Allah. Pengetahuan ini adalah dasar dari segala pendidikan yang benar dan dari pelayanan yang benar. Itu adalah usaha penjagaan terhadap penggodaan. Dan hanya ini sajalah yang dapat menjadikan satu seperti Allah dalam tabiat. Oleh pengetahuan akan Allah dan anaknya, Yesus Kristus diberikan kepada orang percaya segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Tidak ada pemberian yang baik yang ditahan daripadanya yang sungguh-sungguh mengingini kebenaran Allah. Tidak perlu seorang pun gagal untuk mencapai kesempurnaan tabiat Kristen. Oleh pengorbanan Kristus, persediaan diadakan untuk orang percaya menerima segala perkara mengenai kehidupan dan kesalehan. Alfa dan Omega Jilid 7, halaman 447 sampai 449. Doa kita hari ini.
Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, bahkan sepanjang bulan yang akan datang, kami akan mempelajari bagaimana menang dalam Kristus. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang inti kemenangan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, setelah kami menerima iman, kami boleh menambahkan kepada iman kami kebaikan, pengetahuan, pertarakan, kesabaran, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara. Dan di atas semuanya, biarlah kami juga dapat mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Halik kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.